Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Hamdan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran matematika SD tentang debit. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian debit, rumus debit, satuan debit, dan juga contoh soal dan pembahasannya. Teman-teman, pernahkah kalian membuka keran air untuk mengisi bak mandi? Teman-teman juga pastinya sudah tahu atau sudah pernah melihat aliran air yang mengalir melewati pintu bendungan seperti gambar ini. Pernahkah terlintas di benak kita berapa sih volume air tersebut mengalir pada setiap jamnya, setiap menitnya, maupun setiap detiknya? Semua itu akan kita bahas dalam namanya adalah debit. Apa sih debit itu? Berdasarkan gambar yang telah kita bahas tadi, debit merupakan ukuran volume zat cair yang mengalir pada setiap satuan waktu. Artinya, debit ini digunakan untuk mengukur volume suatu zat cair per satuan waktunya. Kemudian, apa rumus debit? Berdasarkan pengertian tadi bahwa debit merupakan ukuran volume suatu zat cair per satuan waktu. Maka debit atau kita singkat menjadi T sama dengan volume atau V per waktu atau T. Jadi kita singkat sama dengan D sama dengan V per T atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Untuk memudahkan kita mengingat rumus debit, maka kita menggunakan segitiga rumus debit. Di mana di sini ada D, V, T, kemudian tanda kali, bagi, dan bagi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja satuan dari tanda ini. Nah, debit atau kita singkat D, satuannya adalah liter per detik, meter kubik per jam, liter per menit, sentimeter kubik per jam. Kemudian untuk V atau volumenya satuannya adalah liter, sentimeter kubik, meter kubik, dan juga cc. Kemudian di sini ada T atau waktu, itu satuannya adalah detik, menit, dan juga jam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas tentang soal dan pembahasannya, mari kita lihat bagaimana cara kita membolak-balikkan dari rumus debit ini. Misalkan kita mau mencari rumus D atau debit ini. Nah, yang kita lakukan adalah menutup D-nya, kemudian tinggallah V dengan T. Ini V ini di atas, ini di bawah, maka ini adalah tanda per. Maka di sini kita taruh tanda bagi. Maka D sama dengan V per T. Paham ya? Jadi D-nya kita tutup, tinggallah V dengan T, kita taruh tanda bagi. Kemudian bagaimana cara kita mencari rumus T atau waktunya? Maka yang kita lakukan sama, yaitu menutup T-nya, kemudian tinggallah V dengan D. Maka kita taruh tanda bagi. Jadi T sama dengan V dibagi atau V per D. Kemudian kita mau mencari rumus P atau volumenya. Nah, kita tutup V-nya dengan lingkaran atau sebagainya. Kemudian karena di sini lurus, tadi kalau atas dengan bawah kita taruh bagi, tapi kalau kita lurus kita taruh tanda kali. Jadi sama dengan
V volume sama dengan debit dikali waktu. Paham ya teman-teman semua? Jadi kalau atas dengan bawah itu bagi, kalau lurus sama dengan dikalikan. Oke. Kita lanjut ke contoh dan soal dan pembahasannya. Di sini kita bahas ada 3 soal. Soal pertama. Sebuah bendungan mengalirkan air sebanyak 1.500 liter dalam waktu 10 menit. Berapakah debit air yang mengalir pada pintu bendungan tersebut? Seperti pertemuan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan soal cerita, banyaknya yang kita carikan adalah diketahui, ditanya, penyelesaian, dan juga kesimpulan. Yang diketahui adalah pertama ini adalah volumenya. Volume yaitu sama dengan 1.500 liter atau V-nya. Kemudian kedua adalah dalam waktu 10 menit. Ini adalah waktunya atau T-nya yaitu 10 menit. Kemudian tanyanya adalah debit. Nah, atau D. Penyelesaiannya untuk mencari rumus debit yang kita gunakan tadi adalah segitiga rumus debit. Nah, kita mau mencari rumus D ini, maka kita tutup D-nya dan kita taruh tanda bagi. Maka didapatkanlah D sama dengan V per T. Sama dengan, yang kita masukin angkanya ini V-nya, volumenya tadi adalah 1.500 liter. Kemudian, waktunya adalah 10 menit. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kalau di sini ada 1, 0 yang dicoret, maka di atas juga harus 1. Kita coret saja 1. Tinggallah 150 dibagi 1 sama dengan 150 liter per menit. Jadi, debit air yang mengalir pada pintu bendungan tersebut adalah 150 liter per menit. Jadi, satuannya adalah liter per menit. Baik, paham ya teman-teman semua? Coba kita ke contoh yang kedua. Debit air yang keluar dari keran adalah 120 desimeter kubik per jam. Kemudian, jika volume bak mandi adalah 480 desimeter kubik, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh? Di sini yang diketahui adalah pertama, debit air, yaitu 120 desimeter kubik per jam. Kemudian volume yaitu 480 desimeter kubik. Yang ditanya adalah berapa menit waktunya. Jadi waktunya atau T-nya dalam waktu satuan menit. Untuk penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan segitiga debit, di mana yang kita cari adalah T atau waktunya. Maka yang kita tutup adalah T, kemudian kita taruh V dibagi D. Didapatkanlah adalah T sama dengan V per D. Kemudian kita masukin angkanya tadi, V-nya ini volumenya volumenya 480 desimeter kubik, kemudian debitnya 120 desimeter kubik per jam. Untuk memudahkan hitungan seperti tadi, maka ini ada 01, ini juga ada 01, kita coret saja. Nah, kemudian kita cari adakah satuan yang sama. Kalau ada, kita coret juga. Ini desimeter kubik, kita coret. Tinggallah 48 dengan 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Nah, 4 jam. Jamnya kita taruh di atas. Perhatikan bahwa yang tadi yang diminta adalah satuannya menit, bukan jam. Jadi yang harus kita ingat adalah mengubah dari jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 4 jam, 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 240 menit. Kita lanjut soal yang ketiga. Debit air dari wastafel adalah 6 cm kubik per detik. Jika waktu yang diperlukan untuk mengalir adalah 125 detik, berapa
waktu berapa volume air yang mengalir dari wastafel. Diketahuinya adalah debit airnya atau D-nya yaitu 6 cm3 per detik. Kemudian volumenya adalah waktunya adalah atau T-nya 125 detik. Kemudian ditanyanya adalah volume air yang mengalir pada wastafel. Maka yang kita cari adalah menggunakan segitiga tadi. Yang kita cari adalah volume atau V-nya. Maka kita tutup V-nya ini. Maka kalau lurus dikalikan yaitu D dikali T. Didapatkan rumus bahwa V sama dengan D dikali T. Atau volume sama dengan debit dikali waktu. Jadi kita masukkan angkanya. Debitnya adalah 6 cm3 per detik. Kemudian kita kalikan T-nya yaitu 125 detik. Baik, teman-teman, di sini kita lihat bahwa ada satuan yang sama. Di sini ada detik. Ya, di sini ada detik, di sini ada detik. Kalau sama kita catat saja. Tinggal kita kalikan yaitu tinggal cm3. 6 cm3 dikali 125 sama dengan 750 cm3. Jadi volume air yang mengalir melewati wastafel adalah 750 cm3. Perhatian teman-teman bahwa satuan debit bisa diubah menjadi satuan debit lainnya. Contohnya 60 liter per detik ke liter per menit. Ingat, liter per detik ke liter per menit. Jadi yang bedanya adalah detik ke menitnya. 60 liter per detik. 60 liter ini adalah sama dengan 60 liter. Tetap 60. Kemudian kita ubah itu liter ke menit, di mana 1 detik sama dengan 1 per 60. Jadi 60 per 1 per 60 sama dengan 60 dibagi satunya tetap. Oke. Kemudian 60 ini kita naikkan ke atas dan dikalikan sama dengan 3600 liter per menit. Oke, paham ya? 60 dibagi 1 per 60 yaitu 60 dibagi 1. Kemudian 60-nya naik ke atas dan dikalikan. Jadi 60 kali 60 sama dengan 3600 liter per menit. Paham ya teman-teman semua? Ini contoh yang kedua. Ini semuanya beda. 12 desimeter kubik per menit sama dengan centimeter kubik per detik. Desimeter ke centimeter kubik itu berbeda, kemudian menit ke detik itu juga beda. Kita langsung cari saja. 12 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik centimeter kubik per detik. Kita gunakan adalah tangga satuan volume, di mana di sini adalah yang kita gunakan desimeter kubik. Desimeter kubik ke centimeter kubik. Ini desimeter kubik ke centimeter kubik. Aturannya adalah setiap turun satu tangga maka dikalikan 1000. Berarti 12 desimeter kubik ke centimeter kubik ini adalah 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 centimeter kubik harusnya ya. Maaf, ini centimeter kubik. Centimeter kubik. Kemudian menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti menit ke detik sama dengan dibagi 60. Ini kita coret saja. Tinggallah 1200 dibagi 6 sama dengan, kayak salah, ini salah ya. Jadi tinggallah 200 cm kubik per detik. Paham ya teman-teman? Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang debit dari Pak Hamdan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya jangan lupa terus tonton dan juga like, komen, subscribe, dan share agar video pembelajaran dari Pak Hamdan bisa berkembang dan terus bisa memberikan video pembelajaran bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.